Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Farhadania Ramadhanti, dan rekan saya, Ananda Laili Kodariani. Materi yang akan kami sajikan yaitu mengenai paradigma penelitian ilmiah. Presentasi ini kami ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian linguistik dan sastra yang diampu oleh Bapak dosen Nur Irwansyah MPD. Peta konsep mengenai paradigma penelitian ilmiah terdiri dari yang pertama yaitu pendekatan penelitian, yang kedua jenis penelitian ilmiah, yang ketiga paradigma penelitian sastra, dan yang keempat ciri-ciri penelitian sastra. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, lebih banyak menggunakan logika hipotetik verifikatif, sedangkan pendekatan tersebut dimulai dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan. Kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris. Dengan demikian, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran empiris. Peneliti kuantitatif merasa mengetahui apa yang tidak diketahui, sehingga desain yang dikembangkannya selalu merupakan rencana kegiatan yang bersifat a priori dan definitif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif memerhatikan lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merasa tidak tahu mengenai apa yang tidak diketahuinya, sehingga desain penelitian ini dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan pengamatannya. Penelitian kualitatif dengan diperolehnya data yang berupa kata atau tindakan sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul dari hipotesis-hipotesis seperti dalam pengertian kuantitatif. Atas dasar itu, penelitian kualitatif bersifat generating teori, bukan hipotesis testing, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif. Karena itu, analisis pada penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematik, sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi sebab hakikat dari suatu fenomena atau gejala. Bagi penganut penelitian kualitatif adalah totalitas atau geslat. Pertimbangan peneliti dalam penggunaan dan penafsiran makna yang terkandung di dalam fenomena temuan sangat diperlukan. Pertimbangan dilakukan dengan cara menetapkan kategori yang lain dan menentukan kriteria yang akan digunakan terhadap kategori-kategori itu. Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif analitik, yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematik atau menyeluruh dan sistematis. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Secara psikologis, menurut Creswell dalam Pati 5 2007, pendekatan kuantitatif merupakan cara penelitian tradisional yang prosedur dan aturan main penelitiannya disusun dengan cermat. Selain itu, pengumpulan dan analisis datanya hanya membutuhkan waktu singkat. Sebaliknya, pada kualitatif, pendekatannya tidak memiliki aturan, prosedur tetap, lebih terbuka, dan terus berkembang sesuai dengan kondisi lapangan.
Peneliti sebagai instrumen penelitian dan analisis data harus mempunyai waktu yang leluasa untuk mengumpulkan data, minimal 3-6 bulan. Para ahli, khususnya pengembangan penelitian, telah mencoba membeberkan perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan yang mendasar yang terdapat dalam pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif menurut Suparlah dalam Margono 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitatif. Sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala sebagai saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan bulat dan menyeluruh dan holistik atau sistemik. Pentingnya konteks dari gejala-gejala yang diamati, sedangkan dalam penelitian kuantitatif, sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala yang diperlakukan sebagai satuan-satuan individu yang secara keseluruhan merupakan sebuah atau universe yang umum. Yang kedua, penelitian kualitatif tidak ada satuan gejala atau individual yang dicopot dari sistemnya dengan menggunakan teori metodologi untuk dijadikan variabel. Karena tidak ada suatu gejala apapun yang dapat menjelaskan dirinya sendiri. Dia harus dijelaskan oleh dan melalui keberadaan gejala-gejala yang ada di dalam sistemnya. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, keberadaan sebuah variabel bukan didukung oleh keberadaan sistemnya, tetapi didukung oleh teori metodologi yang digunakan si peneliti. Yang ketiga, pada penelitian kualitatif, hubungan-hubungan di antara gejala atau suatu individual atau unsur-unsur dipahami. Pemahaman dilakukan dengan cara melihat hubungan-hubungan tersebut dari perspektif yang diteliti. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, hubungan-hubungan di antara variabel-variabel diukur dengan menggunakan tolak ukur yang sahih. Secara hipotesis, ditentukan adanya variabel bebas dari variabel tergantung. Yang keempat, pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi dan angka-angka, atau misalnya data densus. Data analisis untuk dijadikan bukti-bukti atau evidence yang perlu diinterpretasikan untuk digunakan mendukung kebenaran dari hipotesa yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka. Data analisis untuk dijadikan pembuktian dalam bentuk grafis misalnya, yang tidak perlu diberi interpretasi lagi oleh si peneliti yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yang dibuat. Selanjutnya, pada penelitian kualitatif, hipotesa dalam pendekatan kualitatif yaitu hipotesa kerja. Setiap penelitian terfokus pada sebuah masalah penelitian dibuat berlandaskan pada sebuah hipotesa. Sebuah hipotesa dibuat dengan mengacu pada sebuah teori atau sejumlah teori yang dijadikan kerangka atau model teori. Kerangka atau model teori tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa yang mengacu pada fakta-fakta sosial yang diajukan dan yang jawabannya adalah kebenaran sementara atau hipotesa. Sebuah hipotesa dalam sebuah rencana penelitian, sebuah pedoman mengenai masalah penelitian dan dalam ruang lingkup penelitian tersebut. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, hipotesa dalam pendekatan kuantitatif yaitu hipotesa uji. Satu kali sebuah hipotesa itu dibuat, maka hipotesa tersebut tidak lagi dapat diubah.
Perbedaan yang keenam yaitu pada penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah si peneliti itu sendiri. Karena itu, seorang peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif harus mempunyai pengetahuan konseptual dan teoritikal yang cukup dan mempunyai analitik yang tinggi bila ingin berhasil dengan baik. Dalam kegiatan pengumpulan data, peneliti mempunyai kebebasan mengembangkan hipotesa sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan hidup sosial yang dihadapi dalam batas-batas masalah penelitiannya. Sebuah hipotesa utama yang dibuat dan diajukan dalam proposal penelitiannya dapat berubah dengan kenyataan-kenyataan induktif yang dihadapinya di lapangan. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, instrumen penelitian adalah kuesioner. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tidak boleh diinterpretasi atau diarahkan oleh pengedar kuesioner dan tidak juga boleh dikurangi atau ditambah. Selanjutnya ada penelitian kaji tindak atau action research. Penelitian tindakan atau action research merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian. Dalam penelitian tindakan, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Action research dalam pandangan tradisional adalah suatu kerangka penelitian pemecahan masalah di mana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan klien dalam mencapai tujuan menurut Erwin 1973 dalam Sulaksana 2004. Sedangkan menurut pendapat Davison pada tahun 2004 menyebutkan penelitian tindakan sebagai sebuah metode penelitian didirikan atas asumsi bahwa teori dan praktik dapat secara tertutup diintegrasikan dengan pembelajaran dari hasil intervensi yang direncanakan setelah diagnosis yang rinci terhadap konteks masalahnya. Sedangkan menurut Gunawan dalam Chandra 2007, penelitian tindakan adalah kegiatan atau tindakan perbaikan sesuatu yang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya itu dianggap secara sistematik sehingga validitas dan reliabilitasnya mencapai tingkatan riset. Penelitian tindakan juga merupakan proses yang mencakup siklus aksi yang mendasarkan pada refleksi, umpan balik, bukti, dan evaluasi atas aksi sebelumnya dan situasi sekarang. Nah, proses penelitian bersifat dari waktu ke waktu antara finding pada saat penelitian atau action learning. Nah, dengan demikian, penelitian tindakan menghubungkan antara teori dengan praktik. Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara mendekati baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia yang lain. Ciri-ciri dari penelitian kaji tindak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja. Yang kedua yaitu menyediakan rangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru yang lebih baik daripada cara pendekatan impresionis, dalam artian bahwa penelitian tersebut mendasarkan dari kepada observasi aktual dan data mengenai tingkah laku dan tidak berdasar pada pendapat subjektif yang didasarkan pada pengalaman masa lampau. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif, memperbolehkan
perubahan-perubahan selama masa penelitiannya dan mengorbankan kontrol untuk kepentingan on the spot, experimentation, dan inovatif. Yang keempat yaitu, walaupun berusaha supaya sistematis, namun penelitian tindakan kekurangan ketertiban ilmiah. Karenanya, fasilitas internal dan eksternalnya adalah lemah. Tujuan situasional, sampel terbatas dan tidak representatif, dan kontrolnya terhadap variabel bebas sangat kecil. Karena itu, hasil-hasilnya walaupun berguna untuk dimensi praktis, namun tidak secara langsung memberi sumbangan kepada ilmunya. Lalu yang selanjutnya ada jenis penelitian ilmiah. Pada pendekatan ilmiah, pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun di atas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian sistematik dan terkontrol berdasar atas data empiris. Langkah-langkah penelitian yang teratur dan terkontrol itu telah diperolakan dan sampai batas tertentu. Diakui umum, pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi hampir setiap orang, karena pendekatan tersebut tidak diwarni oleh keyakinan pribadi, bias, dan perasaan. Cara penyimpulannya bukan subjektif, melainkan objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Laili dengan NPM 2019-2157-9001. Saya akan menjelaskan materi mengenai jenis penelitian. Menurut kegunaannya, penelitian terbagi menjadi dua, yaitu ada penelitian dasar atau penelitian murni. LIPI memberikan definisi bahwa penelitian dasar adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis. Artinya, kegunaan hasil penelitian itu tidak segera dipakai, namun dalam waktu jangka panjang juga akan terpakai. Yang kedua itu penelitian terapan. Penelitian terapan adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Berarti hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Contohnya, penelitian mengenai peningkatan kualitas belajar mengajar siswa, pengaruh pemupukan terhadap tanaman. Menurut sifat permasalahannya, penelitian ini dibagi menjadi 8 penelitian. Yang pertama ada penelitian historis. Penelitian historis bertujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang kedua, ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencanderaan atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dan yang ketiga ada penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan bertujuan menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Yang keempat, ada penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian kasus dan penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang, atau termasuk interaksinya sesuatu unit
sosial. Dan yang kelima ada penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Dan yang keenam ada penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif bertujuan menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Dan yang ketujuh ada penelitian eksperimental bertujuan menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan kepada kelompok eksperimental dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan itu. Dan yang terakhir ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain. Selanjutnya ada paradigma penelitian sastra. Secara etimologi, paradigma berasal dari bahasa Latin paradigma yang berarti contoh, model, atau pola. Secara umum, paradigma didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan mendasar pandangan dunia yang berfungsi untuk menuntun tindakan-tindakan manusia yang disepakati bersama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun penelitian ilmiah. Sebagai peneliti atau ilmuwan, paradigma merupakan hal yang paling mendasar dalam menentukan jenis dan bentuk eksperimen yang akan dilakukan. Tanpa paradigma, peneliti tidak dapat mengumpulkan data. Dengan kata lain, tanpa paradigma, data-data menjadi relevan. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan bersifat netral. Ilmuwan mengadakan penelitian yang kemudian disertai dengan penemuan-penemuan. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Paradigma keilmuan tidak pernah mengarahkan ilmu pengetahuan untuk memusnahkan peradaban dan kebudayaan manusia. Dan manusia yang memiliki kepentingan tertentulah yang menyebabkan hal-hal bersifat negatif tersebut terjadi. Yang pada akhirnya ilmu menjadi suatu kepentingan semata untuk sebagai kelompok dan bukan untuk kepentingan umat manusia secara umum. Dengan adanya persamaan pandangan hidup, khususnya di kalangan para ilmuwan, maka terbentuk komunitas ilmuwan tertentu dan pada akhirnya akan membentuk subkomunitas dengan pandangan yang berbeda-beda. Tetapi pada tingkatan makro, ia tetap menunjukkan persamaan-persamaan. Pada tingkatan ini, perbedaan paradigma ditentukan juga oleh perbedaan pandangan filsafat metodologi, dan teori. Setidaknya ada 3 hal yang mempengaruhi perbedaan paradigma seorang ilmuwan dalam melakukan penelitian, yaitu 1. Setidaknya ada 3 hal yang mempengaruhi perbedaan paradigma seorang ilmuwan dalam melakukan penelitian, yaitu yang pertama unsur dalam diri sendiri,
Yang kedua, unsur luar berupa lingkungan fisik. Yang ketiga, unsur luar berupa penjelajahan, metodologi, dan teori. Dari ketiga unsur di atas, maka akan muncul berbagai macam pandangan hidup seperti agama, keyakinan tertentu, aliran, dan berbagai struktur kategori lainnya dengan asas dan tujuan yang berbeda-beda. Yang kesemuanya merupakan akibat praktis terbentuknya pandangan hidup masyarakat yang berbeda-beda. Perkembangan paradigma penelitian menurut Guba tahun 1991 dalam The Paradigma Dialogue telah memunculkan 3 alternatif baru pengganti dari paradigma lama positivis, yaitu paradigma pasca positivis, yang kedua teori kritik, dan yang ketiga konstruktivis atau konstruktivisme. Hal yang menarik dari wacana paradigma penelitian ini adalah terjadinya perubahan yang mendasar terhadap cara pandang atau ontologi, epistemologi, serta metodologi yang digunakan oleh ketiga paradigma tersebut. Terkait dengan pentingnya peranan paradigma bagi para ilmuwan dalam mengembangkan suatu disiplin tertentu, maka masalah yang perlu dikemukakan adalah bagaimana cara membedakan paradigma seorang ilmuwan dengan ilmuwan lainnya. Demikian juga suatu komunitas keilmuan tertentu dengan keilmuan yang lain. Secara filosofis, menurut Ritzer tahun 1980 halaman 2 sampai dengan 24, khususnya dalam kaitannya dengan metode kualitatif, paling sedikit ada 4 faktor yang berpengaruh di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, faktor ontologis, keberadaan objek yang dengan sendirinya berbeda di antara masing-masing ilmuwan. Dalam ilmu humaniora, khususnya sastra, objek dikonstruksikan oleh individu sebagai peneliti. Yang kedua, faktor epistemologis, yaitu bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan secara kualitatif. Jarak antara subjek dengan objek dipersempit, bahkan seolah-olah tidak ada jarak. Yang ketiga, ada faktor aksiologis. Peneliti adalah penelitian, berbeda dengan penelitian kualitatif yang bebas nilai. Yang keempat, ada faktor metodologis. Keseluruhan proses penelitian termasuk metode, teori, dan teknik. Paradigma ilmu sastra dengan demikian mencoba menjelaskan konsep-konsep yang mendasari pandangan dunia ilmuwan sastra, baik dalam kaitannya dengan individu maupun kelompok, baik dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sastra secara keseluruhan maupun sastra sebagai genre, termasuk model-model pendekatan dalam kaitannya dengan kecenderungan multidisiplin. Ciri-ciri penelitian sastra. Ciri-ciri dari penelitian sastra sebagai berikut. 1. Hipotesis dan asumsi tidak diperlukan sebab analisis bersifat deskriptif, bukan generalisasi. Gejala sastra tidak berulang, makna yang tidak tetap yang justru merupakan hakikat. Yang kedua, populasi dan sampel tidak mutlak diperlukan, kecuali dalam penelitian tertentu. Misalnya penelitian yang melibatkan sejumlah karya atau konsumen. Dan yang ketiga, kerangka penelitian tidak bersifat tertutup, data bersifat terbuka, deskripsi dan pemahaman berkembang terus. Dan yang keempat, tidak diperlukan objektivitas dalam pengertian yang umum, sebab penelitian terlibat secara terus-menerus. Objektivitas terjadi di saat penelitian dilakukan. Objek yang sesungguhnya bukanlah bahasa, tetapi wacana. Teks sebab sebagai hakikat diskursi bahasa sudah terikat dengan sistem model kedua dengan berbagai sistem komunikasinya. Maka dapat disimpulkan, paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan
pelakuan peneliti terhadap ilmu dan teori yang dikonstruksikan sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Paradigma penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu paradigma penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan logika, hipotetik, verifikatif, serta lebih menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran empiris. Dan paradigma kualitatif dengan diperolehnya data berupa kata atau tindakan sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul dari hipotesis-hipotesis hingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif.